Detik-detik jelang duel Timnas Indonesia versus Bahrain, FIFA bikin situasi makin panas, penuh gengsi dan penuh ambisi. AFF dibuat terheran-heran dengan ucapan Calvin Verdong. Wah, ada apa? Kesan pelatih Bahrain di Indonesia, kecele usai mikir negatif, ngaku mau piknik usai pertandingan. Van Dijk percaya diri, Timnas Indonesia akan menggila saat menghadapi Bahrain, ini alasannya. Legenda Prancis akui Timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia 2026. Yuk Sobat Kamus Bola, kita simak selengkapnya. Detik-detik menjelang duel antara Timnas Indonesia versus Bahrain, FIFA membuat pernyataan yang bisa bikin situasi makin panas. Matchday ke-8 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu bisa dibilang sebagai partai hidup dan mati bagi skuad Garuda selaku tuan rumah. Kedua tim diprediksi akan bermain dengan tensi dan intensitas yang tinggi. Hal itu berkaca pada leg pertama kedua tim ketika bermain imbang 2-2. Di tengah situasi persaingan ketat tersebut, FIFA membuat pernyataan yang dianggap bisa memancing para supporter kedua tim semakin memanas. Penuh aksi, penuh gengsi, penuh ambisi, semua siap tersaji di laga malam ini, tulis FIFA di unggahan Instagram resminya @FIFA_World_Cup. Benar saja, banyak netizen yang beradu argumen di kolom komentar unggulan FIFA itu. Hal itu memicu fans kedua tim semakin tak sabar menyaksikannya. Terlepas dari hal itu, Timnas Indonesia resmi akan memakai jersey kandang warna merah saat menghadapi Bahrain di SUGBK malam ini. Selain itu, Federasi Sepak Bola ASEAN atau AFF terkesan heran dengan pernyataan Calvin Verdong yang mengaku percaya diri bahwa Timnas Indonesia akan meraih hasil positif atas Bahrain. Omongan bek kiri berusia 27 tahun itu disampaikan menjelang duel Timnas Indonesia versus Bahrain pada match ke-8 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana Timnas Indonesia dan Bahrain dalam pertemuan terakhir mereka bermain imbang 2-2 dalam laga yang penuh kontroversial pada 10 Oktober 2024. Sehingga pertemuan pada leg kedua nanti diyakini tak akan jauh berbeda, akan penuh drama lagi. Jelang duel panas itu, Calvin Verdong justru merasa percaya diri. Setelah mendapatkan pelajaran berharga dari Australia, pemain Nick Nijmegen itu optimistis Indonesia bisa meraih hasil maksimal lawan Bahrain. Saya pikir kami mengawali pertandingan dengan baik di Australia dan kami memegang kendali penuh dalam pertandingan berkat kesalahan kami sendiri. Mereka menang, mari berharap hasil yang lebih baik melawan Bahrain, kata Calvin Verdong di Jakarta. Kami harus lebih baik dalam situasi bola mati dengan sikap kami dalam situasi bola mati. Jika kami dapat memenangkan duel dalam situasi bola mati, lawan kami akan kesulitan. Jadi kami harus lebih baik dalam situasi bola mati. Rupanya pernyataan bernada optimis Calvin Verdong itu mendapat perhatian dari Federasi Sepak Bola Asia Tenggara alias AFF. Dalam artikelnya, AFF terkesan heran dengan bek berusia 27 tahun itu yang masih percaya diri meskipun Timnas Indonesia sebelumnya kalah telak dari Australia. Bek Indonesia, Calvin Verdong tampil percaya diri saat menghadapi Bahrain saat kedua tim bentrok di Jakarta, Selasa. Tulis AFF di laman resminya. Padahal Indonesia baru saja mengalami kekalahan terbesar di Grup C kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia 2026 saat takluk 5-1 dari Australia di Sydney beberapa hari sebelumnya. Pelatih Bahrain Dragan Talayik mengaku merasa sangat senang berada di Indonesia. Dia mengaku kecele sempat berpikir negatif ke publik tanah air. Kesan buruk terhadap Indonesia dirasakan skuad Bahrain selepas mendapat serangan cyber netizen tanah air beberapa bulan lalu. Perkaranya, hasil imbang penuh kontroversi dalam pertemuan Indonesia melawan Bahrain di Rifa pada 10 Oktober 2024 lalu. Netizen Indonesia kesal dengan kepemimpinan wasit asal Oman Ahmed Alkaf yang dinilai cenderung membantu Bahrain. Setelah seenaknya mengubah menit tambahan waktu dari yang diberikan 6 menit menjadi 9 menit. Situasi yang tidak kondusif bahkan sampai membuat Federasi Bahrain BFA mengirim surat ke AFC agar laga kedua melawan Indonesia digelar di tempat netral. Kekuatan publik Bahrain bahkan sampai pada kenyataan jika tak ada supporter mereka yang membeli tiket meski sudah dijatah 3.000 lembar. Namun semua ketakutan yang dirasakan hilang setelah skuad Bahrain tiba di Jakarta sejak Jumat 21 Maret lalu. Selama 4 hari berada di Jakarta, Dragan Talayik selaku pelatih Bahrain tidak merasa terancam, bahkan mengaku sangat senang. Saya bisa mengatakan terima kasih kepada PSSI atas keramahan yang baik untuk kami.
Saya juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang menciptakan suasana sangat menyenangkan pada kami. Baik di hotel, stadion, dan teman-teman media, saya merasa semuanya baik-baik saja, ujarnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, ancaman untuk Bahrain hanya ada di media sosial, tidak secara langsung dilontarkan oleh orang Indonesia. Saking senangnya di Indonesia, Talayik mengaku ingin menikmati suasana tanah air lebih lama usai digelarnya pertandingan. Mungkin Dragan Talayik ingin piknik lebih dulu di Jakarta sebelum pulang kampung ke Bahrain. Ini hanya orang-orang yang membicarakan di media sosial, mereka bukan benar-benar orang Indonesia. Saya tahu betapa baiknya masyarakat di sini dan kami benar-benar menikmatinya. Insya Allah besok setelah pertandingan kami akan menikmatinya, kata Dragan Talayik. Ya, Talayik pun paham dengan betapa besarnya Indonesia dengan jutaan fans sepak bola di dalamnya. Ia menyadari atmosfer yang bakal dirasakan sebelum berada di SUGBK secara langsung. Meski begitu, Talayik mengaku tak gentar dan tak memberi dampak apapun terhadap mental skuad Muharabi Dilmun. Kami tahu betapa besarnya Indonesia, itu tidak mencerminkan apapun bagi kami karena kalian tahu besok itu pertandingan 11 melawan 11. Selain itu, mantan pesepak bola asal Belanda Van Dijk memprediksi hasil pertandingan timnas Indonesia versus Bahrain disertai alasannya. Ya, balas dendam terhadap Bahrain di kandang sendiri bisa dibilang sebagai suatu keharusan. Hal itu diamini oleh ex-striker timnas Indonesia Sergio Van Dijk. Bahkan pria berkepala pelontos asal Belanda itu dengan percaya diri memprediksi timnas Indonesia akan menaklukkan Bahrain. Saya pikir melawan Bahrain, timnas Indonesia akan meraih 3 poin. Ya, begitulah prediksi Van Dijk dengan percaya diri dikutip dari The Asian Games. Lebih lanjut, mantan penyerang Persib Bandung itu memaparkan alasan timnas Indonesia bisa menang atas Bahrain, salah satunya karena tuan rumah. Praktis, Jay Itzes dan kolega nantinya akan mendapatkan dukungan penuh dari puluhan ribu supporter Garuda yang memadati SUGBK. Alasan logis lain, kata Van Dijk, itu bisa terjadi jika Garuda bermain seperti saat menang 2-0 atas Arab Saudi dengan keyakinan dan intensitas tinggi. Di kandang sendiri, terutama dengan motivasi dari apa yang terjadi terakhir kali di sana, melihat kembali pertandingan melawan Arab Saudi jika mereka bermain dengan intensitas yang sama dan dengan keyakinan yang sama, jenis sepak bola dan konsentrasi yang sama, saya pikir kami bisa mendapatkan hasil yang bagus melawan Bahrain. Di sisi lain, Van Dijk sebetulnya berharap timnas Indonesia juga mendapatkan poin ketika bertandang ke Marrakesh, Australia. Namun faktanya, skuad Garuda kalah telak 1-5 dari Australia dalam laga yang digelar di Sydney Football Stadium. Menurut saya, kita harus bisa mencegah Australia mencetak gol dan apapun yang terjadi. Jika Indonesia mencetak gol atau imbang tanpa gol, itu bagus untuk Indonesia. Beralih pada pembahasan selanjutnya, peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 mengecil setelah dikalahkan Australia. Duel Australia versus timnas Indonesia terlaksana di Sydney Football Stadium pada Kamis 20 Maret. Pada kesempatan itu, tim asuhan Patrick Kluivert dipaksa menyerah dengan skor telak 1-5. Hasil ini membuat timnas Indonesia turun ke peringkat 4 klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan raihan poin 6. Dan sebagai informasi, timnas Indonesia akan lolos ke putaran selanjutnya bila sanggup mempertahankan posisi 4 klasemen hingga akhir. Namun posisi timnas Indonesia belum aman. Ya, seperti yang diketahui, Bahrain dan China yang berada di posisi kelima dan keenam memiliki poin sama dengan timnas Indonesia. Sementara itu, legenda timnas Prancis Emmanuel Petit belum lama ini turut memberikan komentar terkait peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Pria yang pernah tampil sebanyak 63 kali bersama timnas Prancis itu menilai timnas Indonesia masih memiliki peluang lolos. Namun, Emmanuel memberikan target yang harus dipenuhi timnas Indonesia, di mana target itu yakni minimal meraih 2 kemenangan dari 3 laga terakhir. Dan menariknya, Emmanuel Petit juga berpendapat timnas Indonesia bisa mencuri poin dari Jepang. Mantan pemain Barcelona itu memprediksi Jepang tak akan menurunkan pemain terbaik ketika melawan timnas Indonesia karena sudah mengunci tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Indonesia harus menang melawan Bahrain sebab mereka punya 3 pertandingan lagi, dimulai dengan laga melawan Bahrain. Lalu mereka akan menjamu China di kandang dan bertandang ke Jepang. Jepang sudah lolos, saya cukup yakin pada laga terakhir mereka tidak akan menampilkan tim utama, akan ada rotasi. Jadi itu bisa jadi peluang untuk Indonesia. Artinya timnas Indonesia harus memenangkan 2 pertandingan ke depan. Demikian dikatakan Emmanuel Petit.